Pernah ada seorang wanita yang tukang sapu. Di halaman masjid biasanya menyapu. Setiap hari dia menyapu. Rasulullah kalau ke masjid selalu melihat orang itu membersihkan masjid. Habis sholat subuh yang masih gelap itu membersihkan. Beberapa hari Rasulullah enggak melihat. Ketika duduk dengan sahabatnya beliau kata, "Oh iya, saya mau tanya mana itu wanita yang biasa menyapu itu?" Para sahabat menganggap ya wanita biasa, tukang sapu. Kalau sekarang ini kan tukang sampah, pasukan kuning orang menganggap. Tapi perhatikan Rasulullah. Dengan semua kesibukan Rasulullah sebagai seorang nabi yang harus menyampaikan wahyu, membimbing umat, Rasulullah ketika tanya, "Mana itu wanita itu?" Kata para sahabatnya yang duduk saat itu, "Dia wafat Rasulullah." Marah Rasulullah. "Wanita itu wafat dan kemudian kalian gak beritahu aku. Di mana kuburannya? Antarkan aku." Seorang nabi termulia. Beliau pergi mengajak semua yang ada pergi mencari kuburan wanita seorang tukang sapu. Di mana kita dengan Rasulullah? Itu yang kita ingin kaji. Hal-hal yang simpel. Rasulullah pergi sampai ke kuburan membacakan sesuatu untuk orang ini. Tukang sapu, wanita. Belum pernah kita sampaikan seorang wanita, seorang budak yang minta tolong Rasulullah agar ia pergi mendampingi orang itu supaya enggak dimarahi oleh majikannya. Ketika kita membicarakan Rasulullah dengan non-muslim, ada seorang anak yang selalu disuruh Rasulullah, gulam disebut. Tapi dia Yahudi. Tapi sering disuruh Rasulullah, disuruh pergi ke sana ngambil ini. Diberikan opahnya. Pelayan gitu. Khadim kalau sekarang. Suatu saat dicari enggak ada, katanya sakit. Yahudi. Ketika tahu dia sakit, Rasulullah berkata, "Ayo kita jenguk dia." Ketika Rasulullah sampai, dilihat anak muda ini sudah dalam sakaratil maut. Dikelilingi oleh ayahnya dan beberapa keluarganya. Ketika melihat Rasulullah, dia menoleh Rasulullah. Rasulullah melihat ini sakaratil maut. Rasul bersabda, "Hei, seorang pemuda, seorang anak, katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kelak aku akan menyelamatkan kamu." Anak muda ini enggak berani melihat ayahnya. Ayahnya diam saja. Rasulullah pun enggak putus asa, kedua kalinya, "Hei seorang pemuda, ungkapkan kalimat syahadatain." Anak ini dengan dalam sakaratil maut, wajah yang sedih, enggak berani mengiyakan, ingin cuma melihat ayahnya lagi. Sampai ketiga kalinya ia melihat ayahnya. Ayahnya kemudian berkata, "Terserah kamu anakku." Spontan anak itu wajahnya berseri-seri, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah." Mati anak itu terus. Setelah mati Rasulullah berkata kepada ayahnya, "Kamu tolong biar kami saja yang menyelesaikan semua urusan jenazah anakmu." Beliau selalu ingin usaha memberikan yang indah dan yang terbaik untuk umat ini. Padahal hitung-hitungannya orang berkata, kenapa Rasulullah mengajak orang ini masuk Islam, padahal apa di balik ini? Gak bakal bela Rasulullah karena sebentar lagi mati. Bukan kalau dia masuk Islam terus jadi pembela Rasulullah. Tidak, bentar lagi mati. Tapi karena Rasulullah gak pernah mengajak untuk kepentingan Rasulullah, tapi selalu beliau ingin memberikan kepentingan untuk umat. Beliau datang untuk menyelamatkan umat. Hal-hal semacam ini kita pelajari sejarah-sejarah yang tiap harian begini. Bagaimana beliau dengan kawannya kalau dalam perjalanan? Sejarah mencatat. Ketika dalam salah satu perjalanan, salah satu sahabatnya berkata, "Aku mau menyembelih kambing ya Rasulullah." Kata sahabat satunya yang lain, "Nanti aku yang membersihkan kulitnya kambing itu." Satu sahabatnya teriak, "Nanti aku yang masak." Rasulullah kemudian, "Biar aku yang cari kayu." Kata mereka, "Jangan ya Rasulullah, jangan. Biar kami semua." "Tidak, biar aku yang cari kayu." Cari kayu. Lebih sulit dari yang menyembelih sekali selesai. Lebih sulit dari yang memasak. Ini mencari kayu di padang Sahara. Tapi beliau ingin memberikan satu contoh yang indah. Melihat orang yang memerlukan bantuan, beliau cepat bantu.
melihat orang pemuda yang masih punya waktu kerja untuk kerja, mempunyai kekuatan, minta. Rasulullah nggak pernah menolak orang minta. Tapi Rasulullah ingin memberikan dia yang terbaik supaya nggak selalu dia minta. Karena dalam satu sejarah ada suami istri berdialog di rumahnya, antara mereka hidup dalam kesulitan. Akhirnya istrinya berkata, pergilah kamu ke Rasulullah minta sesuatu. Kita nggak ada yang kita buat makan. Kata suaminya, bagaimana saya minta Rasulullah? Sudahlah kamu pergi ke majelisnya. Beliau kan nggak pernah menolak orang. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duduk sama sahabatnya, orang ini masuk dengan berat mengangkat kakinya, malu di hadapan Rasul. Begitu dia duduk, Rasulullah sedang menyampaikan hadis. Siapa yang merasa cukup, Allah akan memberikan kecukupan. Siapa yang minta sesuatu akan kami beri. Kata orang ini, mungkin ini nyinggung saya, nggak minta pulang. Kata istrinya, kenapa? Aku mendengarkan beliau, siapa yang merasa cukup, nanti Allah akan berikan kecukupan. Hari kedua, dia duduk, istri yang maksa lagi, minta. Mendengarkan Rasulullah semacam ini. Hari ketiga, dia bilang, enggak, aku enggak bakal minta Rasulullah. Biar aku akan keluar. Dia mencari kayu. Dijual. Dapat sedikit makan. Kembali lagi. Dapat beberapa hari datang kepada Rasulullah. Rasulullah bersenyum. Panggil beliau. Bukankah dulu kamu ingin datang memohon? Bagaimana sekarang kamu? Aku sekarang usaha ya Rasulullah. Dan aku memperoleh hasilnya. Ini lebih baik daripada kamu minta-minta. Sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang datang minta sesuatu, Rasul melihat seorang pemuda yang masih kuat, nggak layak minta. Bukan beliau kikir, tapi beliau ingin memberikan orang ini mampu hidup sendiri kelak. Ketika ia minta sesuatu, Rasulullah kemudian berkata, kamu punya apa di rumahmu? Nggak ada. Kecuali tempat air, tempat hal yang bawa ke sini sebagian perabot rumahmu yang nggak berharga. Datangkan. Rasulullah kemudian di depan para sahabatnya melelang perabot yang nggak ada artinya ini. Siapa yang membeli ini? Sampai harga tertinggi 2 dinar. Rasul kemudian mengambil. Yang 1 dinar sekarang kamu pergi. Beri semua belanja untuk keluargamu. Yang 1 dinar berilah kapak. Pergi ke hutan cari kayu. Dan jangan datang ke tempatku kecuali setelah 2 minggu. Setelah 2 minggu dia cari kayu, dijual terus. Setelah 2 minggu dia datang. Rasulullah, gimana? Alhamdulillah Rasulullah, aku bisa mendapatkan harta, kecukupan. Ini yang terbaik. Seorang Rasul yang ingin mengajari umat ini begini, sehingga ini perlu, khususnya bagi orang-orang yang muda, yang masih punya kekuatan untuk mampu kerja, supaya nggak menjadi orang hina, tangannya minta keliling. Bukankah Rasul menyebutkan al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla? Sehingga Rasulullah pernah mengancam, sejelek-jelek orang itu ialah yang membiarkan tanggungan keluarganya tidak diurus sama sekali. Yudayyi' man yaqutuhu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bukan menganjurkan. Beliau ini kan enggak berbicara kecuali wahyu. Beliau sampaikan bahwa sebaik-baik yang dimakan seseorang adalah dari hasil tangan kerjanya sendiri. Dan Nabi Allah Daud, kata Rasulullah, beliau seorang nabi, tapi beliau kerja tidak makan kecuali hasil pekerjaannya sendiri. Kemudian beliau menyebutkan, al-ibadatu sab'una juz'an wa afdaluha talabul halal. Ibadah ini ada 70 bagian. Yang paling mulia dari ibadah itu ialah mencari nafkah yang halal. Orang kerja ke pasar itu termasuk orang berjalan di jalan Allah. Bahkan Rasulullah pernah mencium tangan yang kasar. Ketika berjabatan tangan Rasulullah, orang itu kasar, tangannya kasar sekali. Rasul bertanya, kenapa? Aku kerja ya Rasulullah. Anu pas, kala macam kerja, aku karena kerja. Rasulullah menarik mau mencium tangan orang itu. Kemudian beliau berkata, ini tangan yang dicintai oleh Allah. Hal-hal keseharian ini kita jadikan termometer kehidupan kita untuk kita mengikuti Rasulullah. Untuk kita kaji. Bagaimana kalau saya menjadi seorang guru? Bagaimana kalau saya menjadi seorang pejabat? Bagaimana saya menjadi seorang suami? Bagaimana saya menjadi seorang ayah? Bagaimana saya menjadi seorang kawan? Bagaimana saya menjadi seorang tetangga? Bagaimana? Itu kalau kita mau bergerak, mau maju, mau melangkah sesuatu, kita tinggal tanya, gimana Rasulullah?
sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal-hal tertentu kita nggak pernah sampai pada Rasulullah memang, tapi hal-hal yang Rasulullah ingin menyampaikan pasti kita bisa sampai melakukan. Nilainya pasti tidak akan sama, tapi kita melakukan. Seperti kita berkata Rasulullah sholat, kita juga sholat. Jangan pernah kita menganggap sholat kita persis pahalanya seperti Rasulullah. Pasti beliau jauh lebih besar, tapi pola sholat itu kita lakukan. Rasulullah sedekah, Rasulullah semuanya pasti lebih tinggi, karena nilai amalan seseorang itu ialah tergantung hubungan dia, akidah dia dengan Allah. Tambah kuat, tambah besar arti dan apa yang ia lakukan. Ma'asyiral muslimin, hal-hal semacam ini yang paling penting, bahwa ternyata ada dua hal. Pertama, kita sedang dirongrong oleh musuh-musuh Allah agar kita jauh dari Rasulullah. Kedua, ada hal yang penting harus kita bahas mengenai keseharian Rasulullah. Ini waktunya kita untuk membendung diri dan keluarga kita dan orang-orang yang mampu kita sampaikan. Ini qu anfusakum wa ahlikum nara, ini saja. Kalau enggak, pendidikan anak kita kacau. Sinetron dan film-film yang ada dan acara-acara yang ada di TV, semua ingin mengkaburkan Islam, semua ingin menjauhkan kita. Mungkin ada hal-hal yang kecil. Karena itu harus kita seorang ayah pandai kapan kita mengizinkan anak kita membuka TV itu, atau setidaknya kita dampingi dia. Ada hal-hal belum di luar, ini di rumah kita belum keluar rongrongan lebih banyak. Kalau kita tidak ada waktu untuk anak-anak kita, seminggu sekali atau lebih atau kurang, kita duduk bersama, ayo kita membaca sejarah Rasulullah. Bagaimana sikap seorang ayah terhadap anaknya? Apa yang diinginkan Rasulullah? Oh, Rasul menginginkan harus kamu hormati kedua orang tuamu. Bagaimana saya seorang anak menghadapi orang yang lebih tua? Apa sikap Rasulullah? Oh, dengarkan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari golonganku, bukan dari pengikutku yang tidak berbelas kasih kepada yang kecil dan enggak menghormati yang tua. Artinya kemudian kita diatur untuk yang tua membelas kasih kepada yang lebih muda, yang muda menghormati yang tua. Ketika kita masuk ke pasar, bisnis, kerja, apa yang diinginkan Rasulullah? Kita akan menemukan man ghasyana falaysa minna, man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu bukan dari golonganku. Barang yang jelek dibilang baik atau menipu barangnya bukan dari golongku. Kemudian artinya ketika kita kerja, masuk ke pasar atau di kantor, kita punya pegangan ini. Jangan-jangan saya mendapatkan untung 2, 3, 4 juta, mendapatkan untung 100 juta, tapi saya nggak diakui Rasulullah. Apa artinya 100 juta? Saya mendapatkan untung 1 miliar, 2 miliar, triliun, tapi saya diusir oleh Rasulullah. Apa artinya semua itu? Itu ada pegangan-pegangan hal semacam ini, perlu kita duduk lebih lama, kemudian kita kaji bareng-bareng sama-sama untuk kita melihat tata cara hidup Rasulullah, kemudian kita ingin sedikit demi sedikit menerapkan, mengamalkan, baru kelak kita akan bisa menjadi orang yang layak menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak tahu lawan kita merongrong, kita tidak akan mempunyai semangat lebih besar untuk mengikuti Rasulullah. Tapi kalau kita yakini ini, kalau saya tidak mengikuti Rasulullah, berarti saya mengiyakan apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Allah, sementara Rasulullah tidak senang. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, ini hal-hal yang perlu kita resapi bersama. Dan untuk hal-hal semacam ini kita perlu saling tegur-menegur untuk Allah. Menegur bukan karena ingin dipuji, menjatuhkan kelompok lain, menjatuhkan orang lain, menghasut, tidak. Kita tidak ingin semua itu, cuman kita ingin bareng-bareng berangkat menuju kepada Habibullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin bekerja sama-sama menuju kepada Rasulullah. Untuk kita sahuti panggilan Rasulullah. Ayo kita mempunyai tekad pada diri kita, pada keluarga kita, orang-orang dekat, ayo kita saling tegur menegur. Kalau saya mulai jauh dari Rasulullah, tolong ingatkan, karena saya manusia, saya punya syaitan, saya punya hawa nafsu, saya punya banyak rintangan-rintangan semacam ini. Kalau kamu juga, dan cara menegurnya ini, kalau kita bisa membuat suasana semacam ini, kita akan lebih akrab dan lebih dekat dengan Rasulullah.
Jangan kasih kesempatan umat musuh Rasulullah akan gembira dengan perilaku kita. Jangan kita lagi sibuk dengan hal-hal yang gak berarti. Jangan. Yang kita sibukkan adalah hal yang besar. Selagi umat ini mengucapkan 2 kalimat syahadah, maka dia umat Muhammad, maka kita ingin bersatu dengan umat Muhammad agar Rasulullah gembira. Karena Rasulullah gak bakal senang kalau umat berkelahi. Kadang-kadang kita ini kalau membuka TV, kita malu apa yang terjadi pada umat ini. Bayangkan kalau di rumah tangga orang yang non muslim sedang melihat TV. Kejadian hal-hal yang keji semua yang melakukan umat Islam. Umat Islam bareng-bareng takbir berkelahi, sama-sama takbir. Umat Islam sedang melihat ada muslim muslimah ditindas, diperkosa, dipotong-potong, yang melakukan muslim. Ini nanti ada pembantu rumah tangga yang diperlakukan keji, yang melakukan mengaku muslim, yang dilakukan muslim. Ini nanti kita melihat ini, kita sebenarnya menangis karena TV itu juga dilihat oleh non muslim. Mereka akan berkata, ini loh umat Muhammad kelahi sendiri, ini loh umat Muhammad saling mukul-memukul, ini loh umat Muhammad saling menteror, ini loh umat Muhammad. Yang senang siapa? Yang senang adalah musuh Rasulullah. Apakah kita mau menyenangkan musuh Rasulullah? Artinya ketika menyenangkan musuh Rasulullah, kita membuat Rasulullah sedih. Apakah kita nggak malu membuat Rasulullah sedih? Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan sehingga kita nggak gampang diajak oleh arus kanan kiri. Yang kita hadapkan hanyalah Rasulullah, termometer kita Rasulullah, dakwah Rasulullah, cara bagaimana beliau menegur, melihat orang keliru, dan semuanya itu ada cara yang diatur Rasulullah. Karena itu sebelum saya akhiri, saya himbau kembali bahwa usahakan ada perpustakaan di setiap rumah tangga kita. Kitab-kitab, walaupun perpustakaan kecil, kitab-kitab untuk Rasulullah. Keluarkan uang untuk Rasulullah supaya anak-anak kita, keluarga kita faham siapa Rasulullah. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang bahagia ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kehadiran kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah enggak memisahkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah memberi bimbingan kita bisa mengikuti Rasulullah, mengamalkan apa yang dibawa Rasulullah, dan mudah-mudahan kita mampu menggembirakan hati Rasulullah, dan mudah-mudahan umat Rasulullah lebih bisa bersatu, lebih bisa rukun, lebih bisa saling sayang menyayangi, lebih bisa menampakkan rahmatan lil alamin dengan bermacam-macam perbedaan, saling tegur menegur yang indah sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah. Dan mudah-mudahan sebelum wafat kita akan menampakkan, akan melihat wajah suci Rasulullah sebagai bekal menuju kepada Allah dalam sakaratil maut, detik-detik antara husnul khatimah dengan su'ul khatimah. Kita minta Rasulullah senyum melihat kita agar kita bawa kecintaan itu di akhir hayat kita, dan kelak di akhirat mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah kesempatan menatap wajah suci beliau, melihat cahaya yang penuh dengan keindahan, mampu mencium tangan suci dan harum Rasulullah, dan kemudian kita semua akan hanya berkata, ya wajihan indallah ishfa' lana indallah, ya wajihan indallah lana indallah, ya wajihan indallah ishfa' lana indallah. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.